Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Christian Valentino dari kelas C dengan NIM 230856101. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu membuat program faktorial iteratif dan rekursif. Di sini saya mulai dengan faktorial iteratif. Iteratif berarti hanya terdapat satu fungsi di sini, tidak ada fungsi lain, jadi dia hanya menjalankan satu perintah saja. Nah, kita mulai dari mengimport utility menggunakan bintang di sini agar lebih efisien. Lalu lanjutnya dengan memberikan nama kelas di sini. Saya beri nama factorial iteratif. Selanjutnya adalah private static scanner input ini untuk agar kita bisa memberikan input nantinya. Nah, di sini adalah fungsi main-nya. Kita mulai dari mendeclare integer. Di sini ada n, i, dan h. H saya beri nilai 1. Nah, sistem mengeluarkan output input n.2 seperti ini. Lalu kita memberikan input n di sini menggunakan input.next integer. Nah, selanjutnya adalah sistem mengoutput hasil tit 2. Nah, setelah itu sistem akan melakukan perhitungan pada perintah ini. If jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka misal saya beri n 3, maka dia akan menjalankan program ini. If n lebih besar atau sama dengan 1, kan tadi n sama dengan 3, maka dia akan menjalankan perintah ini. For i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan n, i plus plus. Nah, kalau ini artinya melakukan perulangan. Selanjutnya, H sama dengan H kali I. Nah, I yang tadi adalah I yang ini. Jadi, misal kita beri N3, maka H sama dengan H ini adalah 1, yang ini, dikali I, hitung mundur ya. Ini karena lebih kecil sama dengan N, maka I-nya itu, di sini H itu 1 dikali I. Tadi N-nya 3, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Maka selanjutnya dia akan melakukan output hasil dari H ini. Else ini berhubungan dengan if yang ini. Jadi, jika kita N itu adalah 1, maka dia akan melakukan output 1. Hasilnya adalah 1. Nah, else yang ini berhubungan dengan if yang ini. Di sini if-nya bertuliskan N lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, selain itu adalah bilangan 0 atau negatif. Jika kita memberikan bilangan negatif, maka sistem akan mengeluarkan N tidak boleh negatif yang ini. Nah, kita coba jalankan program ini. Jika kita beri input N-nya 3, maka hasilnya adalah 6. Nah, flowchart-nya adalah seperti ini. Dimulai dari main, lalu mendeclare integer. Selanjutnya ini, lalu ada beberapa fungsi di sini yang mengulang di sini. Lalu terakhir adalah output H. H di sini adalah hasil. Nah, setelah itu fungsi selesai. Selanjutnya adalah faktorial rekursif. Rekursif di sini berarti memiliki fungsi lain yang akan bekerja berulang kali, melakukan pengulangan. Nah, dimulai seperti tadi, ada Java .util di sini. Kita menggunakan bintang agar efisien. Lalu adalah pemberian nama kelas, yaitu faktorial rekursif. Selanjutnya adalah ini, scanner input. Ini adalah untuk kita memberikan input nanti agar bisa dibaca oleh sistem. Ini adalah bagian main-nya. Kita mulai dari mendeclare integer n, lalu sistem mengeluarkan output input n.2 itu.
lalu kita memberikan nilai input, nilai n-nya di sini menggunakan input.nextInteger. Setelah itu sistem mengeluarkan output hasil titik 2. Nah, setelah itu dia akan melakukan perhitungan di sini. Di sini adalah mulai dari if seperti tadi, jika n lebih besar sama dengan 0, maka dia langsung memasuki fungsi yang ini. Karena di sini berdasarkan sistem out print line faktorial n, maka dia faktorial ini adalah fungsi yang ini. Jadi dia akan melakukan perhitungan pada fungsi ini. Di sini adalah public static integer faktorial integer n. Ini adalah nama fungsinya. Dimulai dari declare integer h. Di sini h ini melambangkan hasil. If jika n lebih kecil atau sama dengan 1, maka hasil yang keluar adalah 1, karena faktorial dari 1 adalah 1. Nah, selain n lebih kecil atau sama dengan 1, else ini dia akan menjalankan perintah ini. H sama dengan n dikali faktorial n min 1. Nah, n sini misal kita masukkan 3, berarti dikali faktorial 3 min 1. Dia melakukan pengulangan di sini, dia memanggil H terus, melakukan return, sampai batas yang sudah ditentukan, lalu dia akan kembali kepada yang ini, sistem out print line faktorial n. Misal tadi kita memberikan n itu 3, maka dia akan menghasilkan 6. Else di sini berhubungan dengan if yang ini. Jadi jika n lebih besar sama dengan 0, ini dia akan menyatakan fungsi yang ini. Jika n lebih kecil atau sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan sistem out print line yang ini. Misal kita beri input 3, maka nah, misal di sini adalah n, kita input n itu 3, maka dia akan melakukan hasil 6. Karena 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Misal kita beri input n-nya itu 0, maka hasilnya adalah 1. Karena faktorial dari 0 adalah 1. Jika kita beri input n-nya itu negatif, misal min 1, maka hasilnya adalah, nah, n tidak boleh negatif. Flowchart-nya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah fungsi main-nya. Ini kita mendeklar integer n, lalu kita menginput n di sini, lalu terjadi fungsi di sini. Ada if, ini pada fungsi if, n lebih besar atau sama dengan 0. Jika tidak, dia akan mengeluarkan output ini. Jika true, dia akan melakukan faktorial n. Nah, faktorial n di situ kita menggunakan fungsi yang ini. Nah, ini adalah kita mendeklar integer h itu hasil. Jadi jika n lebih kecil atau sama dengan 1, misal n-nya 1, maka dia akan mengeluarkan hasil ini. Jika tidak, dia akan melakukan perhitungan pada ini. Lalu return ini adalah memanggil integer h yang ini. Nah, sekian video dari saya mengenai faktorial rekursif dan iteratif. Terima kasih.